memang di di media sosial ya, kemudian maupun di media mainstream ya, ini soal WA Group ya, WA Group ini memang masalah krusial yang banyak orang berpendapat seolah-olah WA Group itu dibuat ya dengan sengaja atau dengan modus memang untuk ya menggolkan Chrome gitu ya, yang terkesan selama ini seperti itu. Sehingga memang beberapa teman juga bertanya soal benar nggak seperti itu ya, apakah betul WA Group itu dibuat oleh Pak Nadiem waktu itu belum jadi menteri ya, itu disengaja dibuat untuk dalam rangka ya menggolkan atau memang untuk menyetujui Chromebook. Nah, dalam kesempatan ini ya saya tegaskan ya, sebenarnya ini beberapa kali sudah disampaikan juga dalam media mainstream oleh Pak Dodi Abdul Qadir waktu itu ya, di kalau nggak salah di Metro ya, bahwasannya WA Group itu ya dibuat sebelum Pak Nadiem menjadi menteri ya. Jadi sebenarnya itu juga sudah dituangkan di BAP ya, sudah disampaikan di BAP. Jadi WA Group itu pertama ada namanya EduOR, ORG gitu ya, yang itu nggak lama kemudian dirubah menjadi Menteri Kortim ya. EduOR dirubah menjadi Menteri Kortim ya, seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada lagi namanya Group Education Council. Nah, ini yang EduOR dan Education Council itu nggak lama, kemudian dia dirubah menjadi Menteri Kortim itu sebelum dan pasca setelah Pak Nadiem diangkat jadi menteri. Nah, dalam sempat ini saya mau tegaskan bahwasannya ya WA itu, grup itu dibuat ya untuk mendiskusikan perihal gagasan tentang penggunaan teknologi di bidang pendidikan ya. Nah, adapun anggota WA itu sendiri adalah orang-orang yang expert di bidang pendidikan, kemudian juga di bidang IT ya, termasuk beberapa orang-orang yang menjadi staf khususnya Pak Nadiem ya. Nah, semua yang dibicarakan di WA itu tidak ada kaitannya dengan kata Chrome atau Chromebook, tidak ada di WA itu. Di WA itu sebenarnya kita punya ya, ada 1000 lembar lebih ya percakapan itu yang terrekod, yang sempat kita print. Tidak ada satupun menyebut core, menyebut Chrome atau Chromebook. Jadi itu melulu soal ya bagaimana cara peningkatan pendidikan melalui teknologi ya, yang itu sebenarnya hasil diskusi yang dibuat oleh Pak Nadiem ya atas dasar arahan dari Pak Jokowi sebenarnya yang meminta beliau untuk menjadi menteri pada waktu itu. Nah, atas dasar itulah maka Pak Nadiem mengumpulkan ya orang-orang yang expert di bidang itu ya untuk ini sekedar untuk mempersiapkan atau membuat gagasan serta hal yang terkait dengan arahan Pak Jokowi itu ya, terutama dalam konsep nawacita, kemudian program RPJM 5 tahun ya, 2019-2024 ya. Jadi kalau tepatnya di sini ya 28 Agustus 2019 itu sebelum pelantikan itu ada WA Mas Menteri Kortim, lalu EduOR Tim yang tadi EduOR Tim ya, ORG Tim. Grup dibuat untuk menjadi forum diskusi dan tempat brainstorming dalam menyiapkan strategi kebijakan pendidikan. Ya, adapun percakapan di grup adalah berisi ide terkait dengan visi kebijakan pendidikan. Ya, apabila nanti Pak Nadiem ditunjuk sebagai menteri. Nah, beberapa diskusi topik di WA ya itu sebelum pelantikan 29 Oktober 2019 ya, itu perihal penggunaan PISA ya sebagai tanda internasional yang lebih objektif untuk mengukur mutu pendidikan Indonesia. Lalu meninjau ulang kebijakan zonasi ya agar benar-benar mencapai pemerataan kesempatan murid dan kualitas sekolah. Lalu paradigma baru dalam melakukan asesmen
ya, yang semula menjadi penilaian dari ujian nasional menuju ke asesmen lebih formatif. Kemudian sistem pendidikan mengutamakan hasil belajar murid, ya, lalu penyederhanaan beban administrasi guru dan pemanfaatan teknologi digital, ya. Nah, terkait juga dalam, ya, penggunaan dana BOS waktu itu. Nah, konteksnya itu sebenarnya melulu soal bagaimana, ya, menciptakan suatu sistem pendidikan yang didukung dengan teknologi, ya. Awalnya seperti itu. Jadi tidak ada juga soal harus menggunakan Chrome atau juga untuk mengadakan Chromebook seperti itu, ya.